Shalom, kakak-kakak pembina dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam setiap musim kehidupan kita. Dia yang telah menuntun kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Dan karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah akan kebesaran namanya. Kita membuka ibadah di saat ini, kita menyanyi bersama-sama Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Langsot di saat ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kakak-kakak pembina dan teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita menjadi orang yang sombong, merasa diri paling hebat, dan bahkan kita tidak menjadi berkat, malahan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa dan segala kesalahan kita. Kita menyanyi bersama-sama, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku.
supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kakak-kakak pembina dan teman-teman remaja, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh terus membimbing dan memberkati kami di hari yang baik ini. Tuhan, saat ini kami datang, kami mau beribadah, mau bersekutu bersama denganmu. Tuhan, berkati kami, berkati jalannya ibadah ini. Biar kiranya ibadah kami di saat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, bahkan membaca firman-Mu. Biar kiranya apa yang akan kami baca dan dengarkan boleh terus berguna sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari akan setiap kelemahan dalam hidup kami. Kami hanya manusia yang lemah dan berdosa. Kami mau Tuhan yang akan terus menuntun, Tuhan yang akan terus memberkati kami, jalan hidup kami, agar kami boleh berada di jalan yang benar, menjadi anak-anak-Mu yang terang. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Di bawah perikop, siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di hadapan kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Kita masuk pada perenungan firman Tuhan di bawah tema renungan, yaitu duduk makan di dalam kerajaan Allah. Shalom, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Lukas 13 ayat 22 sampai 30 ini menceritakan tentang kerajaan Allah. Apa makna dari bacaan ini? Duduk makan tentu adalah kebahagiaan bagi orang muda. Ditraktir oleh kakak pembina, teman di sekolah, atau sahabat pelayanan pun
kita sudah menjadi senang. Makan di tempat istimewa pun sudah membahagiakan kita semua. Makan dan minum di kafe atau di tempat wisata pasti sangatlah menyenangkan. Apalagi kita ditraktir Tuhan dalam kerajaannya. Oh, tentu lebih menyenangkan lagi. Apalagi kalau kita menjadi salah satu dari seluruh umat manusia yang datang untuk duduk dan makan dalam kerajaan Allah. Bacaan ini tentu membuat kita untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Ia telah menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan menyelamatkan kita hanya dengan satu maksud, yaitu supaya kita akan bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini adalah keinginan Tuhan. Selain manusia yang telah diselamatkannya, maka Ia menyediakan tempat bagi kita. Karena dunia ini hanyalah sementara. Cepat atau lambat, manusia akan meninggalkan dunia ini. Apalagi dunia semakin jahat oleh karena manusia salah menggunakan perkembangan teknologi yang ada. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Bahkan serangan COVID-19 telah mengganggu aktivitas manusia dan sudah banyak yang menjadi korban sampai meninggal. Oleh karena itu, Tuhan telah menyediakan tempat yang paling aman bagi kita, yaitu kerajaan surga yang kekal. Di sana tidak ada masalah, tidak ada penyakit dan sebagainya, tapi di sana hanya ada sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana cara menggapai itu? Mari dekatkan diri kepada Tuhan. Berjuanglah untuk masuk dalam kerajaan Allah dengan taat pada firman-Nya. Giatkanlah diri kita untuk berdoa, berpuasa serta tinggalkanlah kejahatan. Tinggalkanlah dosa supaya remaja gereja tetap menjadi yang pertama dan yang utama. Bukan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang. Amin. Dengarkanlah nas persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan persembahan dan sambil memberikan, kita menyanyi bersama-sama, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, penuh waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, penuh waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, penuh waktuku miliknya. Kakak-kakak pembina dan teman-teman yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot merasa bersyukur karena di saat ini kami boleh menjalankan ibadah kami dengan baik. Tuhan, tadi
kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena di saat ini kami boleh mendapatkan pelajaran yang baru, pelajaran hidup yang akan berguna untuk memperteguh iman kami ke depan. Biarlah Tuhan, kami selalu diberkati menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan, seberapa yang kami berikan besar kecilnya kiranya dikuduskan oleh Tuhan demi pelayanan-Mu yang akan terjalankan bahkan terlaksana dengan baik. Tuhan, di saat ini kami berdoa akan pergumulan yang sedang terjadi di bumi yang kita cintai ini, di mana sedang terjadi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kami bersatu hati, kami ingin memohon agar kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat daripada-Mu untuk kami supaya tetap teguh dalam iman meskipun dalam pandemi ini kami terus mempertumbuhkan iman kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami berdoa buat Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Tuhan, biar kiranya meskipun dalam keadaan pandemi ini, apa yang menjadi program pelayanan itu boleh bersama-sama kami wujudkan bahkan terlaksana dengan baik. Tuhan, bagi kami remaja, bahkan kakak-kakak pembina, dalam kehidupan kami masing-masing, kami mau berdoa, Tuhan kiranya yang akan terus menuntun, memberkati, Tuhan kiranya akan memberikan kesehatan kemanapun kami pergi, agar kami boleh menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami setiap hari dengan baik. Tuhan, biar kiranya doa kami di saat ini boleh disempurnakan dengan doa agung Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini dengan menyanyi bersama-sama Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Dengan demikian, ibadah kita di saat ini telah selesai. Diucapkan terima kasih dan shalom.